One TV1. Saya mulai pertanyakan lagi itu Omnibus Law itu karena ada kemarin topiknya ya. Jadi aslinya kan Omnibus Law. Jadi waktu dibuat Omnibus Law itu, waktu dibikin itu di Indonesia itu nggak ada yang orang tahu apa Omnibus Law ini. Padahal itu sejumlah 172 undang-undang dijadikan satu. Nah, begitu udah selesai oleh MK, Mahkamah Konstitusi, dibatalin. Cuman bahasa batalinnya itu aneh. Ini adalah undang-undang inkonstitusional, katanya kan? Tetapi dikasih waktu kepada pemerintah 2 tahun untuk merevisinya. Nah, muncul lagi lah itu, populer lagi lah yang namanya Omnibus Law itu. Nah, sampai sekarang tidak ada referensinya. Di mana referensinya Omnibus Law itu? Saya pada waktu itu udah mencari kemana-mana kan, ke apa? Hukum apa namanya? Bukan hukumnya apa namanya? Yang pasnya itu ke Anglo-Saxon Law. Sudah saya cari, nggak ada. Kemudian saya cari juga ke Eropa Continental Law, nggak ada juga. Saya cari juga ke database-nya Komisi 3 DPR, nggak ada. Saya cari juga apa ada singgungannya di Undang-Undang P3, juga tidak ada. Begitu. Nah, MK membatalkan apa? Omnibus Law itu yang kemudian menjadi undang-undang cilaka lah apa gitulah. Gara-garanya tidak sesuai dengan undang-undang P3. Yaitu P3 itu pembuatan peraturan perundang-undangan gitu. Nggak sesuai dengan itu maka dibatalkan sama dia. Cuman diberikan waktu revisi 2 tahun. Itu juga bahasanya MK itu bahasa yang rusak, busuk juga, bahasa busuk. Kalau sudah inkonstitusional, ya sudah inkonstitusional aja, nggak perlu ada revisi, perbaikan, segala macam. Jadi dari anunya MK-nya itu sampai ke undang-undangnya itu sama-sama busuk, MK-nya juga busuk. Makanya itu menjadi saya namain menjadi undang-undang Omnibus Law. Artinya ini undang-undang di sana sini busuk. Gitu loh. Nah, berapa hari ini tiba-tiba undang-undang P3-nya diubah. Sama siapa? Sama DPR. Makin kacau kan? Masa undang-undang P3-nya yang diubah? Bukan Omnibus Law-nya yang diperbaiki, tapi undang-undang P3-nya yang diubah. Salah satu pengubahan di situ bahwa membuat undang-undang itu boleh menggunakan omnibus. Metode, dia pakai metode omnibus, begitu diisinya perubahan itu. Pertanyaannya sekarang, omnibus itu apa? Nah, aku didebat di WA itu kan didebat sebanyak orang kan, bahwa kita sudah menemui di Clayton katanya kan, di beberapa di Anglo-Saxon, juga di di Eropa kontinental. Nah, itu udah ada katanya. Tapi nggak ada yang pas dengan Omnibus Law itu. Cuman itu omnibus begitu kira-kira. Lah ya nggak sama. Saya bertahan, itu masih bikin-bikin, saudara ngarang, Anda nafsir-nafsirkan sendiri, saya bilang itu.
Satu, jadi undang-undang itu begitu kita tampilkan isinya, isi undang-undang itu harus lebih dulu filosofisnya. Habis filosofisnya itu baru ada yang namanya hukumnya. Jadi sesuaikan dulu ke sana. Barulah kemudian jadi undang-undang. Kok bisa kemudian tiba-tiba dicomot sampai jumlahnya 172, terus jadikanlah kemudian Omnibus Law itu yang sekarang lebih populer menjadi undang-undang celaka. Ya akibat itu masukkan 3 orang teman kita, si Saganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, dan si Edi Pramono. Nah, masuk kan? ya. 10 bulan itu. Nah kalau ini Bang, masalah Jokowi disuruh bikin reformasi jilid 2 itu apa maksudnya? Ya itu, tiba-tiba datang siapa dari Golkar minta Jokowi bikin reformasi jilid 2. Itu awal-awalnya. Duh, Jokowi itu kan nggak tertarik sama hukum. Kok disuruh bikin ini gitu loh. Jokowi itu tukang serutnya papan gitu loh. Dia katanya insinyur tapi nggak jelas insinyur apa. Lah dari UGM-nya sendiri menolak kok. Itu persoalan. Terus tiba-tiba dia dibuat Solo bikin reformasi jilid 2 itu ya? Ya, reformasi jilid 2 diminta. Kok Jokowi reformasi jilid 2 otaknya pun nggak nyampe ke sana. Lagi pula bermasalah. Waktu dia menikahkan dengan siapa adiknya itu, ya, DMK. Hidayati Miharjo itu kan, ya. Noto Miharjo itu, dia sendiri ngomongin kan, itu kan adik kandungnya. Ya. Berarti bapak kandungnya adalah Noto Miharjo. Ya. Nah Noto Miharjo itu kan tokoh PKI. Betul. Nah, itu masalah itu. Jadi perlunya merevisi lagi tuh Bang, perlu nggak itu merevisi masa peraturan Undang Nomor 30 2002 itu, kuat nggak itu? Oh, kan sudah udah diubah menjadi nomor berapa gitu ya? Undang-undang KPK itu kan? Undang-undang KPK itu jadinya tidak strong lagi, yang Undang-Undang Nomor 30 itu hilang. Pakailah undang-undang yang sekarang, masuklah orang-orang koruptor ini ke KPK. Lah, Bang kan sini udah ngomong bahwa ini negara kita ini bukan negara peraturan. Lah itu apa maksudnya Bang? Negara kita ini bukan negara peraturan. Itu kata Jokowi. Oh, Abang cuma mengutip omongan dia. Jadi gini, peraturan itu gini, komplitnya itu peraturan perundang-undangan gitu loh. Jadi tidak ada peraturan aja, nggak ada. Selalu peraturan perundang-undangan. Begitu. Karena ada terminologinya dan metodologinya Bang ya. Iya. Undang-undang itu. Nah Erlangga sendiri apa Bang dalam perspektif Abang? Iya, koordinator dari situ. Padahal lu banyak sekali, tiba-tiba dia orang ekonomi gitu kan. Tiba-tiba dia koordinator ya kan. Padahal udah banyak sekali dia yang gagal ini kan. Betul. Nah itu siapa? Ini yang kita minta itu agar si Erlangga itu di drop aja dari Golkar itu. Bikinlah Munaslup gitu loh. Soalnya dia ini titik krusial yang bikin Golkar itu hancur. Walaupun dia ketua umum. Loh iya, ketua umum jadi calon presiden. Belakangan ada lagi dia punya kasus dengan si Raya itu, istrinya orang itu kan. Ya, betul. Jadi banyak sekali dia punya kasus. Iya. Kemudian dia dengan Lee Chin Wei itu kan orang dia, yang menjalankan kebijakan dia. Iya, minyak goreng. Minyak goreng itu. Betul. Pokoknya dianya apa? Sebelumnya kan sudah korup dia ini, terlibat dengan Pandora Paper itu. Pandora Paper terlibat juga dia Bang? Iya, dia terlibat. Enggak, yang saya maksud yang ini, yang mesin pembangkit listrik gitu loh. Oh.
Ini kan terlibat dia. Jadi banyak keterlibatannya itu terhadap korupsi sampai ke moral-moral pepek pun jadi gitu. Kan repot. Betul, betul. Itu dijadikan apa? Dijadikan ketua umum dan sekarang jadi calon presiden. Ya. Wah, saya nggak setuju dia calon presiden. Oh, artinya Presiden itu kan pemimpinnya negara ini. Dan yang dipimpin negara ini ada aku gitu loh. Iya. Ya, sebagai warga negara bangsa. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi aku minta lah itu ke Golkar supaya suruh di Munaslup aja gitu. Oh. Ya, Munaslup aja Bang ya. Ya ini lebih banyak ininya mudaratnya daripada ininya kan manfaatnya. Oh, jadi hubungan omnibus law Bang buat ini adalah banyak sekali yang mengaitkan tentang reformasi jilid 2 dari Jokowi, lalu Erlangga sebagai koordinator dari pembuatan Omnibus Law itu. Nah, Omnibus Law ini tidak diketahui datangnya dari mana, metodenya apa, ilmunya ilmu apa, nggak ketahuan dulu itu. Tiba-tiba sudah ada katanya. Sudah ada apa gitu loh. Mestinya kalau dia mau bikin undang-undang begini dan undang-undang ini baru, referensinya taruh di mana supaya orang bisa mempelajari, kan begitu. Oke. Masuklah kemudian Omnibus Law ini. Ada 172 undang-undang dijadikan satu. Ya nggak bisa. Lah saya kan belajar undang-undang, belajar hukum. Kenapa Bang untuk membuktikan Abang sampai membuktikan pernyataan Omnibus Law ini, Abang sampai mencari ke Eropa Continental Law, ya kan? Abang sampai mencari Anglo-Saxon Law. Ya, Anglo-Saxon Law. Lalu Abang nyari lagi di WU Harvard. Ini untuk memperkuat argumen Abang atau apa? Itu apa? Itu makhluk apa? Omnibus Law itu Omnibus Law aslinya. Itu makhluk apa? Loh, kalau dia ilmu hukum paling tidak kan saya harus tahu. Saya tahu gitu lah mestinya. Dan saya nggak tahu. Jadi saya harus nyari referensi. Nggak disiapin referensinya. Jadi mereka main maling-malingan terus dibikin seperti itu. Mestinya dia taruh lah itu di apa. Referensinya bisa dicari di mana, ya kan? Contohnya apa, kan begitu. Itu metodologi atau metode. Dua hal yang berbeda. Kalau metodologi itu dia saklek, kalau metode cara. Dua hal yang berbeda. Gitu, banyak pelanggarannya. Dan akhirnya ketika dia di JR ke Mahkamah Konstitusi, dibatalkan sama MK. Coba perbaiki gitu ya. Yang diperbaiki sekarang yang apa? Undang-undang P3-nya. Bukan undang-undang Omnibus Law-nya itu. Begitu. Lalu Bang ini Bang, Abang hampir menyamakan dari dagelan Erlangga dan rezim ini seperti teater Huckleberry Finn ini. Abang tahu Huckleberry Finn ini Bang? Teater Huckleberry Finn Abang pernah nonton sendiri? Tahu. Tom Sawyer kan? Iya betul, Tom Sawyer betul. Nah, Tom Sawyer itu bikin drama dia kan. Ini ada sejumlah orang-orang yang intelek, orang-orang bangsawan. Dari Islam mereka. Orang bangsawan ini sok tahu dan khawatir kalau nggak tahu gitu loh. Padahal mereka memang nggak tahu gitu loh. Nah seperti itulah kondisinya pada saat itu. Orang-orang ahli hukum di Indonesia ini pada diam semua. Takut berkomentar, khawatir salah. Gitu. Ya kan, aristokrat hukum itu lah saya bilang. Padahal datang siapa? Tom Sawyer itu apa kerjaannya? Begitu dibuka layar, ditunggingin sama dia ini. Penonton ini ditunggingin aja sama dia. Ya sama seperti itu. Tapi begitu mereka keluar, bagaimana bagus, katanya. Padahal dia sudah ditunggingin begitu kan. Kenapa? Karena takut kalau dibilang nggak bagus, takut dinyatakan nanti nggak
nggak mudeng gitu, nggak paham. Nah, itulah yang namanya Omnis busuk lah. Huckleberry Finn itu. Oh ya. Nah, dramanya namanya Huckleberry Finn. Pemain utamanya Tom Sawyer. Ya, Tom Sawyer. Itu padahal dia cuma mau melecehkan para aristokrat yang munafik itu, banyak munafiknya. Munafik, betul. Itu ininya. Ya, seperti abang bilang bahwa para aristokrat hukum itu diam, lalu mereka semua seperti Kur. bagus. Terus apa di mana referensinya? Ya, metodologinya apa? Benar-benar. Iya loh. Betul. Lalu abang abang kan di DPR dulu, di Komisi 3 dulu kan bang, abang kan? Nggak ada. Nggak ada. Katanya udah Ini rancang. sampai sekarang pun nggak ada referensinya apa. Apa referensinya Omnibus Law itu? Nggak ada sampai sekarang. Nah sekarang Bang, terakhir harapan abang dengan Jokowi dan Erlangga apa Bang? Dalam hal Omnibus Law ini? Ya dibatalkan lah ini. Orang sudah dibatalkan sama MK kok. Lu batalkan aja. Yang batalin, kalau yang udah batalin itu yang paling gembira itu buruh. Buruh itu dipotong aja. Ada sejumlah penerimaan buruh itu habis dihilangkan di Omnibus Law ini. One Kawan TV 1